Rakit PC is back. Hai men, ketemu lagi sama aku Farhat. Jadi di video kali ini kita bakal rakit PC lagi untuk yang ketiga kalinya. Oke, jadi di video rakit PC ini kita bakal rakit PC dengan budget 1 jutaan lebih dikit aja. Yaitu tepatnya adalah 1.76.000 rupiah. Dan fun fact, di rakit PC episode 3 ini kita pakai prosesor yang harganya cuma 30 ribuan. Dan karena budgetnya cuma 1 jutaan aja, jadi casingnya itu nggak kita masukin ke PC ini. Jadi ya telanjangan aja udah gini lah ya. Yang penting kan nyala dulu. Oke, jadi gak usah kelamaan, langsung aja kita bakal bahas komponen-komponen apa aja yang aku pakai di PC ini. Dan nanti aku bakal sampaikan harga rata-ratanya di marketplace sama part apa yang aku rekomendasiin ke kalian. Oke, gak usah kelamaan, kita langsung aja bahas komponennya. Untuk mobonya, di video kali ini kita pakai mobo sejuta umat yang sekarang udah diproduksi lagi yang baru-baru, yaitu adalah Mobo H61 soket 1155. Mobo ini support Intel Gen 2 sama Gen 3. Dia ini punya 2 slot RAM yang maksimalnya 16 GB DDR3. H61 ini di marketplace itu harganya ada di sekitar 240 ribuan, tapi setiap merek itu harganya biasanya beda-beda. Dan yang aku pakai itu yang MSI yang harganya itu lumayan. Kacek 20 ribu, 30 ribu doang sih. Oh ya, kalau kalian mau beli jangan lupa untuk tanyain ke sellernya dia itu support Gen 2 atau support Gen 2 sama 3. Karena kadang ada yang nggak support untuk Gen 3-nya. Biasanya itu mobo-mobo yang build up gitu kayak merek Samsung atau merek HP, Dell gitu-gitulah. Lanjut ke prosesornya yang harganya cuma 30 ribuan. Di video kali ini kita pakai Intel Pentium G2030. Ini adalah prosesor Pentium Gen 3. Dia punya dual core, dual thread dengan kecepatan 3 GHz. Kalau dibaca-baca itu mirip sama i3 Gen 2, tapi bedanya kalau i3 itu dia dual core 4 thread dan kecepatannya 3,1 GHz. G2030 ini di marketplace harganya sekitar 30 ribuan. Ada yang ngejual 50 ribu, tapi bagiku itu kemahalan karena yang 30 ribu tuh lumayan banyak. Bahkan aku juga nemuin yang harganya 15 ribu. Lanjut untuk pendingin prosesor, di sini kita pakai yang standar Intel aja, murah kok harganya cuma 20 ribu sampai 30 ribuan. Lanjut ke RAM, karena sekarang RAM itu semua harganya pada turun, jadi di video kali ini aku pakai RAM 8GB DDR3 kecepatannya 1666 MHz yang harganya itu cuma 113 ribuan aja. Di sini aku tuh beli yang merek SK Hynix. Tapi kalau kalian beli yang Kingston Samsung ya sama aja sih. Lanjut ke storage, di sini aku cuma pakai single storage aja sayangnya. Aku di sini cuma pakai satu SSD SATA yang mereknya itu Vigen Rescue yang ukurannya itu cuma 120 GB. Di marketplace itu harganya 138 ribuan sekitar segitu. By the way, SSD SATA itu baru aja naik kemarin. Sebelumnya itu cuma 119 ribu itu udah dapat. Sekarang kayak 140-150-an harganya untuk yang 120 GB. Bagiku di bulan Oktober ini tuh kalau cuma pakai SSD doang tuh lumayan kurang ya. Karena harddisk 500 GB itu sekarang harganya udah pada turun semua. Sekarang itu cuma 80 ribu. Kan awalnya 150, sekarang jadi 80, berarti turun sekitar 70 ribu. Lumayan kan? Abis itu kita lanjut ke penyuplai daya ke listrik, yaitu power supply. Di sini aku pakai power supply dari Cooler Master 400 watt, tapi dia itu seri jadul, jadi warnanya itu masih silver kayak PSU kaleng itu. Tapi karena ini mereknya Cooler Master, jadi aku lumayan percaya. Ya, sebenarnya beresiko juga sih, karena ini kan barang tua ya, bisa aja dia rusak, tapi bisa aja dia awet juga kan. Ya gitulah, gambling aja sih. Tapi aku percayanya itu biasanya kalau power supply yang lumayan berat itu lumayan bagus, dan yang enteng tuh biasanya yang jelek-jelek. Kayak yang bawaan casing gitu yang 30 ribuan kalau dijual kan enteng banget kan, PSU kaleng kerupuk. Nah, yang aku saranin ke kalian itu sama, bukan PSU kaleng-kaleng banget. Yang aku saranin ke kalian itu adalah PSU Korea yang ukurannya itu 400 watt sampai 500 watt. Dia itu lumayan terpercaya ya bagi orang-orang yang rakit PC itu. Dia emang ya udah tau lah kalau power supply Korea itu oke juga lumayan. Bahkan biasanya itu bobotnya lumayan berat juga.
Nah, PSU Korea ini harganya itu ada di sekitar 135 ribuan. Dan pastiin juga PSU-nya punya 6 pin power PCI Express. Karena VGA yang kita pakai ini adalah Nvidia GTX 650 1GB DDR3 128 bit. Walaupun dia pakai 6 pin power, tapi dia itu sebenarnya TDP-nya cuma 64 watt. Aku nggak ngerti kenapa ada, tapi ya udahlah ya. Yang ada di aku sekarang itu mereknya MTech. Mungkin kalian kerasanya asing merek apa itu MTech. Tapi percaya aja, merek MTech itu bukan VGA KW kok. VGA MTech itu VGA ori, bukan KW, oke? GTX 650 1GB DDR3 yang 128 bit di marketplace itu harganya ada di sekitar 400 ribuan. Ada juga yang jual 500 ribu, bahkan ada yang 600 ribu. Tapi saranku kalau udah di 600 ribuan, mending jangan dibeli, itu terlalu mahal bagiku. Kalau masih 4-500 masih oke lah. Bang, G2030 sama GTX 650 digabungin emang nggak bottleneck? Santai, kita lihat dulu aja benchmark PC ini. Yang pertama, kita coba mainin The Sims 4 dengan resolusi 1080p dengan setting low. Kita dapat rata-rata FPS di 30-an, kadang bisa sampai 50, tapi kadang bisa juga sampai 10 FPS. Kita juga di sini bisa lihat kalau CPU-nya bottleneck sama GPU-nya. Umoy Jabi Jong Yuma Frasarona Flu. Kedua, di sini kita main My Hero Ultra Rumble di resolusi 1080p dengan settingan low. Rata-rata kita dapat FPS di 35-an, kadang bisa sampai 50, tapi kadang bisa juga sampai 20. Di sini CPU dan GPU-nya nggak kelihatan ada bottleneck, tapi di game ini sering stuttering. My target is over here. No trouble for being attacked. Ketiga, kita mainin CS2 dengan resolusi 1080p settingan low. Kita dapat rata-rata FPS di 27-an. Kadang bisa sampai 40, tapi kadang bisa juga drop sampai 5 FPS. Di CS2 ini kelihatan CPU-nya agak bottleneck ke GPU-nya dan stutteringnya masih banyak juga. Keempat, kita coba mainin game 10 tahun yang lalu, yaitu adalah GTA 5. Dengan resolusi 1080p setting normal, kita dapat rata-rata FPS di 40-an, tapi kadang bisa turun sampai ke 5 FPS. Di GTA 5 ini juga masih kerasa ada stutteringnya, malah di sini ada telat render. Kesimpulannya, kalau untuk gaming di 1080p, PC ini itu masih agak kewalahan. Jadi mending diturunin aja resolusinya ke 768p atau 900p. Sekarang kita uji editing juga, pakai software Premiere Pro 2021 untuk ngedit video yang kemarin. Video nambahin harddisk. Videonya itu punya resolusi 1080p dan 30 fps. Di PC ini, untuk preview seperempat dia itu masih lancar, tapi begitu dinaikin ke setengah, udah mulai patah-patah. Udah ada harddisk yang ukurannya 1 tera dari Toshiba. Kenapa aku beli harddisk baru? Karena storage aku tuh udah mau habis, jadi daripada nanti udah mepet-mepet mau habis banget gitu, baru beli kan, mending sekarang aja ya, mumpung ada duitnya juga.
Terus untuk render video yang sama dengan resolusi 1080p 30 fps yang berdurasi 1 menit, PC volume 3 ini butuh waktu 1 menit 22 detik. Ternyata untuk renderannya masih oke juga ya di PC ini, karena durasinya nggak beda jauh sama videonya. Nah, dari hasil pengujian yang kita coba tadi, rakitan PC volume 3 ini ternyata masih bisa untuk kita pakai editing dan gaming, walau rada pas-pasan. Kayak yang aku bilang tadi, harga total dari PC ini adalah 1.076.000 dengan rinciannya sebagai berikut. Walaupun PC volume 3 ini termasuk PC jadul karena udah 10 tahunan, kalian masih tetap bisa upgrade PC ini. Misalkan kalian sekarang kan RAM-nya 8GB, kalian tambahin lagi jadi 16GB. Atau misalkan kalian upgrade CPU-nya dari sekarang G2030 diganti ke Core i5 atau Core i7 Gen 3. Oke, jadi segini aja video rakit PC volume 3. Bagi kalian yang mau beli, linknya udah aku taruh di deskripsi, oke? Like video ini kalau kalian suka, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!